Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya. Yang berikutnya adalah rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, limit x menuju 0 dari sin x per x. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Sebelumnya, kita bahas bahwa limit x menuju 0 dari sin x per x, kalau kita substitusi, itu hasilnya adalah 0 per 0. Dan ini adalah bentuk tak tentu. Nah, ternyata ada pembuktiannya, cuman Ibu tidak buktikan di sini ya. Itu ternyata hasilnya, nah ini sama dengan 1. Ya. Dan ini akan menjadi rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Nah, Ibu tidak akan buktikan karena kita nanti hanya memakai ya, hanya memakai saja. Oke. Nah, rumus yang kedua, limit x menuju 0 dari x per sin x juga ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, limit x menuju 0 dari tangan x per x juga ini hasilnya sama dengan 1. Ya, dan limit x menuju 0 dari x per tangan x juga hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi rumus dasar dari limit fungsi trigonometri ya. Nah, ini seperti ini ada 4. Nah, ini ketentuannya x-nya harus menuju 0 ya. X-nya harus menuju 0. Dan ini hanya sin dengan tangan. Nah, untuk kosinus itu substitusi ya. Dan ternyata kalau disubstitusi hasilnya kan tidak 0 per 0. Oke, bisa dipahami ya? Oke, dari rumus ini nanti bisa dikembangkan. Oke, jadi seperti ini rumus umumnya. Limit x menuju 0 dari sin ax per ax itu hasilnya sama dengan 1. Nah, bagaimana? Begini kan kalau tadi koefisiennya 1 ya, sin x per x. Bagaimana kalau koefisiennya tidak sama dengan 1? Ternyata hasil nilai limitnya tetap sama dengan 1. Asalkan koefisiennya sama. Oke. Nah, begitu juga dengan ax per sin ax, tangan ax per ax ya, dan limit x menuju 0 dari ax per tangan ax. Oke, ambil contoh misalkan oke. Misalkan berapakah limit ya x menuju 0 dari sin 4x per 4x ya. Maka ini nanti hasilnya sama dengan 1. Begitu. Berapakah limit x menuju 0 dari misalkan 3x per tangan 3x. Nah, ini sama 3, ini 3. Jadi pokoknya harus sama saja ya. Maka ini hasilnya sama dengan 1. Seperti itu contohnya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Ya. Nah, hitunglah limit x menuju 0 dari sin 3x per 4x. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini kan tidak sama ya. Oke. Nah, kalau tidak sama, nah ini kita otak-atik caranya ya, supaya jadi sama begitu. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini limit sin 3x per 4x. Nah, supaya jadi sama begini. Kita tidak mungkin mengotak-atik angka yang ada di sini. Karena ini kan nilai sudut. Yang kita otak-atik angka yang di sini. Oke. Yang 4 kita rubah bagaimana caranya supaya menjadi 3. Jadi kalau 3 biarkan saja begitu. Ya. Nah, bagaimana supaya caranya jadi 3? Maaf. Ya. Oke. Ibu kalikan dengan 3 per 3. Ya, dengan 3 per 3. Nah, setelah dikalikan, ya, nanti seperti ini. Kalau di atas, nah ini kan berarti sin 3x dikali 3, biarkan saja. Nah, yang bawah ini kan 4x dikali 3. Ibu tukar, ya. Kalau 4x dikali 3 kan 12x ya. Boleh dong Ibu tukar menjadi 3x dikali 4. Hasilnya kan tetap sama, 12x, begitu. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, setelah ditukar seperti itu, ya.
Ingat, perkalian ya, ini teorema limit, limit X menuju A dari fx dikali Gx, kan sama dengan perkalian limitnya. Nah, ini juga sama, berarti limit X menuju 0 dari, sin 3X per 3X ya, oke, dikali limit X menuju 0 dari, 3/4. Dan kita tahu kalau dia konstanta, hasilnya konstanta, begitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini 3/4 atau 3/4-nya boleh keluar gitu ya. Nah, kalau dia konstanta ini boleh keluar sini. Oke, jadi keluar dari nilai limit. Oke, itu eh, apa ya? Rumus singkatnya begitulah ya. Oke, dan ini, ya, nah ini kan sesuai dengan rumus yang tadi ya. Ini sama, ini 3X, ini 3X. Itu kan hasilnya sama dengan 1. Kalau yang ini kan hasilnya 3/4. Jadi nanti ini 1 dikali 3/4 sama dengan 3/4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, contoh yang berikutnya ya. Oke, contoh yang keenam. Nah, hitunglah limit ya X menuju 0 dari sin 2X per tangen 5X. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya. Nah, ini di sini 2X, di sini 5X. Sudah di atasnya ada sin, di bawahnya juga ada tangen. Nah, ini juga sama, caranya kita otak-atik, kita akal-akali begitu ya. Oke, supaya gini, sin 2X berpasangan dengan X. Ya, tangen 5X-nya juga berpasangan. Nah, Ibu kalikan begini. Sin 2X per tangen 5X, nah, Ibu kalikan dengan 2X per 2X. Ini supaya 2X-nya ada pasangan. Tapi ingat gitu ya, dikali dengan ini, pembilang juga dikali, penyebut juga dikali. Makanya 2X per 2X ini kan sebetulnya hasilnya 1. Nah, tangan 5X juga ini belum punya pasangan 5X-nya. Maka Ibu kalikan 5X ya, per 5X juga. Seperti itu. Oke, sehingga begini. Nah, Ibu tukar-tukar saja posisinya. Nah, berikutnya. Sin 2X per 2X. Begitu. Berarti sin 2X per 2X dikali ya. Tangan Ibu kalikan, kan ini perkalian bebas ya kalau perkalian. 5X per tangan 5X. Oke, jadi nanti yang belum ini ya, berarti apa? Tadi kan ini dengan ini sudah ada pasangannya gitu ya. Oke, 5 yang ini dengan yang ini. Nah, yang belum ada kan yang ini, 2X dengan 5X berarti dikali 2X per 5X begitu. Oke. Nah, hasilnya nanti ini kita pecah ya seperti yang tadi. Sin 2X per 2X, limit 5X per tangan 5X. Nanti ini 2X per 5X, X-nya kan habis ya. X dibagi X1 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 2/5. Oke. Dan ini tadi berdasarkan rumus dasar gitu ya. Ini hasilnya sama dengan 1. Dan ini juga sama dengan 1. Oke, yang ini 2/5 berarti hasilnya adalah 2/5. Oke, jadi limit X menuju 0 dari sin 2X per tangen 5X itu sama dengan 2/5. Oke, dari contoh 6 dan contoh 5 ya. Bentar, contoh 5. Oke, ini. Nah, ini contoh yang kelima, sin 3X per 4X itu kan hasilnya sama dengan 3/4. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada apa ya? Ada kesamaan begitu ya. Ternyata ini kan kalau dilihat ini koefisiennya. Coba kita lihat lagi, bandingkan dengan contoh yang keenam ya. Oke, yang keenam juga ternyata kalau kita lihat ini sama. Di sini ada sin 2X per tangen 5X. Maka ternyata hasil akhirnya adalah 2/5. Nah, dari situ, oh berarti ada rumus cepatnya gitu. Asalkan sin berpasangan dengan tangen, atau pokoknya sin berpasangan dengan X atau tangen berpasangan dengan X, itu tinggal dilihat koefisiennya saja. Oke. Nah, jadi kalau ada soal yang seperti ini, ya, oke. Oke. Ada soal misalkan hitunglah limit X menuju 0 dari misalkan